kembali. Baik semuanya, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Kali ini kita akan melakukan supervisi klinis untuk membantu Bu Nata dalam meningkatkan keterampilan mengajarnya. Nah, Bu Nata, area apa yang Anda fokuskan untuk kita melakukan supervisi klinis? Begini Bu, saya merasa kesulitan dalam mengelola kelas, terutama saat anak-anak siswa itu menjadi gaduh dan juga tidak fokus pada pelajaran yang saya sampaikan. Saya juga kewalahan harus bagaimana saya mengatasi dan menangani anak-anak ini agar tidak membuat kegaduhan di kelas gitu. Oke, baiklah. Kita akan fokus pada pengelolaan kelas ya berarti. Bu Elia sama Bu Rizka, kalian akan menjadi pengamat di kelasnya Bu Nata. Catatlah strategi yang digunakan oleh Bu Nata untuk melakukan penyampaian materi di kelas, lalu respon siswa terhadap strategi yang digunakan Bu Nata dan situasi-situasi yang dikendalikan Bu Nata di dalam kelas tersebut. Baik Bu Dea, saya akan mencatat secara rinci setiap kejadian yang terkait dengan pengelolaan kelas. Baik Bu Dea, saya juga akan mengamati dan mencatat setiap detail yang terjadi di kelas nanti. Terima kasih. Dan saya Anak-anak mau diperhatikan ya penjelasan Ibu sebentar saja. Baik Bu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait materi matematika dari aljabar. Untuk bab pertama, baiklah semuanya, ayo kita bahas observasi kali ini. Bu Elia dan juga Bu Rizka, apa yang kalian dapat dari proses pembelajaran Bu Nata? Baik Bu, saya melihat bahwa Bu Nata itu kesulitan untuk mengendalikan kelas saat ada beberapa siswa yang berbicara sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan. Nah, Bu Nata mencoba untuk menegur siswa-siswa tersebut, akan tetapi mereka itu seringkali masih tidak merespon atau hanya diam sebentar, kemudian membuat kegaduhan lagi. Iya, benar yang dikatakan Bu Elia. Selain itu, saya juga melihat bahwa Bu Nata ini tidak memberikan konsekuensi yang jelas saat ada siswa yang mengganggu proses pembelajaran. Bu Nata ini hanya menegur secara verbal, tapi tidak ada tindakan lanjutan yang tegas. Oke. Bu Nata, bagaimana tanggapan Anda mengenai pengamatan mereka? di sini saya mengakui Bu bahwa saya memang kesulitan dalam mengelola kelas, terutama saat ada siswa yang tidak fokus. Saya merasa cukup bingung harus melakukan apa dan bagaimana untuk mengatasi situasi seperti itu. Saya juga khawatir jika saya bertindak terlalu tegas, ini anak nantinya akan bisa tertekan dan justru semakin sulit untuk dikendalikan. Iya, baiklah. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Bu Nata. Namun pengelolaan kelas yang efektif itu tidak harus dengan cara yang kasar ya, atau menakutkan. Justru dengan adanya aturan dan konsekuensi yang jelas, siswa akan merasa lebih aman dan juga terkendali. Bagaimana? Ya, Benar Bu Dea, salah satu strategi yang bisa dicoba adalah dengan membuat kontrak belajar bersama siswa. Dalam kontrak tersebut dapat menetapkan aturan dan konsekuensi yang disepakati secara bersama. Nah, hal ini juga akan membuat siswa merasa lebih bertanggung jawab dan merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, menurut saya, Bu Nata juga bisa mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik perhatian siswa ya. Misalnya itu dengan menggunakan media visual atau permainan edukatif. Karena menurut saya hal ini tuh dapat membantu mengurangi kegaduhan yang terjadi di kelas karena siswa itu akan lebih terlibat dalam proses pembelajarannya, Bu. Baiklah. Kalau seperti itu, kita dapat menyusun strategi untuk membantu Bu Nata dalam mengelola kelas dengan lebih baik. Pertama,
kita akan membuat kontrak belajar bersama siswa yang mencakup aturan dan konsekuensi yang jelas. Kedua, Bu Nata dapat mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan juga menarik. Lalu yang ketiga, pastikan Bu Nata konsisten dalam menerapkan aturan dan konsekuensi yang telah disepakati. Terima kasih atas masukan dan juga saran terkait strategi yang saya lakukan ke depannya. Ya, sama-sama. Baiklah, saya rasa kita sudah mendapatkan rencana tindakan yang baik untuk membantu Bu Nata dalam meningkatkan keterampilan. Terima kasih banyak Ibu-Ibu sekalian atas masukan dan juga saran yang telah diberikan kepada saya. Saya sekarang ini merasa lebih percaya diri untuk mencoba strategi-strategi yang telah kita diskusikan tadi. Dengan senang hati Bu Nata, kami di sini untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mengembangkan keterampilan mengajar kita. Iya, benar Bu Nata, jangan ragu untuk berkonsultasi kembali dengan kami jika Ibu suatu saat nanti membutuhkan bantuan atau ingin berbagi pengalaman dalam menerapkan strategi-strategi tersebut. Terima kasih sekali lagi ya Ibu-Ibu sekalian. Saya merasa terbantu dan juga termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas mengajar saya di kelas. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Sampai jumpa pada sesi supervisi klinis berikutnya. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih.